Hai guys, kembali lagi bersama aku Devi dan di sini kita akan kembali belajar mengenai sejarah supaya kita itu gak cuma main HP tapi yang ditahu gosip mulu. Ya nambah-nambah ilmu pengetahuan lah. Biar kita ini terlihat lebih mahal dikit ketika kumpul sama temen-temen. Tapi sebelum masuk ke topik kali ini, aku mau nanya nih, siapa di antara kalian yang termasuk dalam game geek atau orang yang ahli di dunia pergamingan? Atau istilah familiarnya di sini gamers ya guys. Tapi gamer di sini gak selalu yang harus pinter main game-game berat atau bahkan sampai jadi atlet e-sport. Walaupun kalian mainnya gamepo, ditumbuhin sampai gede, sampai bangkrut, terus kalian makanin cabai sampai sakit, terus diminumin itu risiko kesehatan dan ngelup gitu aja, asal kalian main game itu terus menerus dan jadi hobi, selamat, kalian juga termasuk dalam kategori gamer. Oke lah, bahas-bahas gamer apa nih Dev hubungannya sama pembahasan kali ini? Karena kali ini kita bakal bahas sejarah pergamingan. Makanya tadi aku tanya siapa nih di antara kalian yang termasuk kategori gamer, karena pembahasan kali ini bakal menarik buat kalian yang tertarik di dunia gaming. Tapi di sini yang aku bahas game yang dimainkan secara global ya, bukan game tradisional anak-anak kayak petak umpet, gundu dan lain-lain. Oke, kita masuk ke game pertama kali yang diakui dunia. Ada Brown Box yang diciptakan oleh Ralph H. Baer. Baer apa Baer sih? Baer aja ya kita panggilnya ya. Lah anehnya ini siapa ini? Masa Ralph Haji Baer? Ya barangkali ya dia udah naik haji gitu ya. Yang lahir di Jerman 8 Maret 1922. Gak penting juga sih tanggal lahirnya, dan menetap di Amerika Serikat. Lah Pak Haji ini menciptakan Brown Box dengan membawa nama Amerika Serikat ya guys, bukan Jerman, karena dia kan tumbuh besar dan berkembang dan menua di Amerika Serikat. Brown Box sendiri dibuat melalui perusahaan Sanders, lalu diajukan hak ciptanya oleh Ralph H. Baer pada tahun 1966 dan disahkan lisensinya oleh perusahaan Magnavox Odyssey pada tahun 1972. Diberi nama Brown Box atau coklat kotak karena konsol yang digunakan berwarna coklat, berbentuk kotak, dan terdapat beberapa game sekaligus seperti pingpong, checker, hingga permainan olahraga lainnya. Tak berselang lama dari tahun 1972, Pak Haji ini berhasil membuat konsol berupa pistol yang dapat dimainkan melalui layar televisi, dan penemuannya ini tentu buru-buru ia patenkan hak ciptanya melalui perusahaan yang sama, yaitu perusahaan Magnavox Odyssey. Memang di dunia karya seni pematenan hak cipta itu penting ya guys, penting banget, biar gak kecolongan atau keduluan nama dan ide kita sama orang lain. Kalau bahas konsol pistol ini jujur aku keinget dulu waktu aku punya Nintendo, terus sukanya main game Duck Hunt, dimana kita ini sebagai shooter burung, lalu anjing pitbull kita bakal nangkepin burung-burung yang berhasil kita down. Kalian pernah main nggak? Kalau dipikir-pikir sekarang, game ini jahat loh, serius. Karena ngajarin kita ini jadi tega dan ngelakuin aksi tidak hewani ini guys. Oh no. Tapi aku jadi salah satu orang yang maniak banget main game Duck Hunt dulu. Berasa keren gitu ya ketika kita bisa piu piu piu, kan lama-lama kan nanti misinya itu gak cuma 1-2 burung guys, bahkan triple burung sekaligus. Terus makin cepet juga burung yang bermunculan. Buat kalian yang masa kecilnya dipenuhi dengan game Nintendo, pasti kalian sekarang udah seumuranku sih, kurang lebihnya ya. Oke. Lanjut game kedua di dunia, ada game Tennis for Two yang sebenarnya dirilis tahun 1958. Nah loh, tapi kenapa gak jadi game pertama di dunia padahal dia jauh lebih dulu ada dibandingkan Brown Box. Di poin sebelumnya aku menyinggung pentingnya pematenan hak cipta ya guys. Penemu Tennis for Two ini salah satu orang yang kalah start dari pesaingnya karena tidak mempatenkan penemuannya itu. William Higginbotham, sang penemu game Tennis for Two, sebenarnya bukan pencipta game, melainkan seorang ilmuwan Amerika Serikat yang pada suatu hari Pak William ini mikir gimana caranya biar laboratorium tempat ia bekerja itu rame pengunjung. Jadi saat itu Pak William bekerja di Laboratorium Nasional Brookhaven dan memiliki ide dengan menciptakan game Tennis
Tennis for Two yang ditampilkan pada sebuah osiloskop dan dikendalikan menggunakan dua controller aluminium. Waktu itu Pak William emang nggak bertujuan menciptakan game ini untuk komersil ya, cuma untuk pengunjung laboratorium aja biar mereka ini gak bosen ketika berkunjung ke sana. Tapi karena makin banyaknya minat dan justru banyaknya pengunjung laboratorium hanya untuk bermain game, bukan buat belajar. Dari situ Pak William baru menyebarluaskan game Tennis for Two pada tahun 1970 sampai sekitar awal 1980-an. Maka dari itu game ini dikenal oleh masyarakat sebagai game kedua tertua di dunia setelah Brown Box, karena Brown Box duluan nih guys yang udah namanya mulai masuk pasar. Yang ketiga ada game Space War yang dirilis tahun 1962 oleh Steve Russell, tapi tidak diketahui ya hak patennya ini kapan. Pokoknya si Steve ini baru bikin game Space War tahun 1962 dan baru dikenal masyarakat sekitar tahun 1970-an. Space War sendiri merupakan permainan multiplayer bertemakan pesawat ruang angkasa yang mencoba menghancurkan satu sama lain dan juga harus menghindari berbagai medan gravitasi bintang. Nah, Space War ini merupakan game pertama kali yang dimainkan melalui komputer guys. Platform komputer pada era itu yaitu DES PDP-1. Mohon maaf ya kalau ada salah penyebutan tipe komputer tempo dulu karena aku gak tahu juga. Kalian bisa koreksi di kolom komentar. Hingga tahun 2007, game Space War ini terus meroket ketenarannya dan dinobatkan menjadi game paling penting di sejarah oleh Library of Congress. Karena game ini juga orang-orang makin mengenal komputer dan berbondong-bondong memilikinya secara personal. Bisa dibilang Space War ini game PC pertama ya guys. Yang selanjutnya ada Galaxy Game yang diciptakan oleh Bill Pitts dan Hugh Tak pada tahun 1971. Temanya mirip sama game Space War guys, jadi kita diharuskan menyerang pesawat luar angkasa sembari menghindari serangan lawan. Game-game kayak gini ngingetin aku sama game Air Force 1945 gak sih? Dulu aku mainnya sih di Nintendo ya, kalau sekarang di Play Store ada sih kayaknya. Membahas biaya pembuatan setiap game itu memang tidaklah sedikit ya guys, makanya penemu game selain orang cerdas, pasti orang berduit, atau ada orang berduit yang mau gelontor dana buat startup project inilah. Dan cari begituan tuh bener-bener gak gampang sama sekali. Karena biaya pembuatan Galaxy Game ini sendiri sebesar 2 miliar rupiah saat itu, sedangkan Galaxy Game versi keduanya memakan 6,2 miliar. Tapi sangat disayangkan, seiring berjalannya waktu dan makin banyaknya pesaing, Galaxy Game terus mengalami kerugian hingga pada tahun 2000 game ini resmi dimuseumkan di Computer History Museum. Namanya usaha ya guys, gak selalu ide sama, konsep sama, tapi hasil juga sama. Buktinya, game Galaxy ini tidak seberhasil game Space War. Selanjutnya ada game Pong yang dirancang oleh Alan Walker, Alan Alcorn pada tahun 1972 dan dikembangkan melalui perusahaan Atari Inc. Game Pong ini merupakan permainan tenis meja yang bisa dimainkan single atau multiplayer. Biasanya game ini dimainkan melalui mesin game arcade dan menjadi bagian penting sejarah adanya dan dikenalnya mesin game arcade juga. Game Pong ini berhasil membantu penjualan mesin game arcade saat itu sebanyak 8.000 unit dan berhasil dinobatkan sebagai game yang dimainkan melalui mesin arcade terlaris dan tersukses oleh Guinness Book of World Records. Buat kalian yang belum tahu mesin game arcade ini apa sih Dev? Biar aku jelasin ya. Mesin game arcade atau yang orang dulu ini lebih mengenalnya dengan mesin game dingdong adalah mesin permainan hiburan yang menampung berbagai permainan di dalamnya yang dioperasikan dengan memasukkan koin guys. Biasanya mesin ini dipasang di tempat bisnis umum seperti mall, bioskop, restoran, bar, dan pusat hiburan mainan lainnya. Bisa disebut mesin game dingdong ini playster zaman old gak sih? Bener gak sih aku? Soalnya kan dia juga menampung berbagai macam permainan dan kita bisa milih permainan yang kita mau mainin, tapi saat itu masih sistem koin guys, kan sekarang kan tinggal unduh aja. Nah, bahas Play Store nih, kira-kira game Play Store pertama kali di dunia Android maupun iOS itu apa sih? Kalian pernah main game yang lagunya neng 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 ya gak mudeng ya?
Langsung aja deh guys. Jadi game pertama kali Play Store itu adalah Subway Surfers. Ya pastinya kalian pernah main game inilah. Game ini bertemakan remaja setengah bocil yang mengharuskan berlari dari kejaran polisi dan juga gugupnya karena kenakalannya memasang grafiti ke sisi kereta api. Seru banget game ini, nagih banget. Aku waktu itu main game ini maksudnya aku baru kenal game ini ya, itu waktu aku masih kelas 2 SMA. Ya kalian bisa mengira-ngira lah seberapa tuakah diriku ini guys. Balik ke Subway Surfers, game asal Denmark ini menjadi game terlaris sepanjang masa. Gimana gak laris guys, game ini berhasil diunduh sebanyak lebih dari 400 juta kali. Selanjutnya setelah bahas game konsol dan game Play Store, kita bahas game online. Pertama kali itu apa sih? Karena Android ini kan gak jauh-jauh dari istilah online ya guys. Game online pertama kali ada Ragnarok dan Nexia yang dipublikasikan pada tahun 2001. Pasti 90% dari kalian kenalnya sama game Ragnarok. Kedua game ini sama-sama berasal dari negeri gingseng yaitu Korea Selatan. Namun dari keduanya Ragnarok lebih diminati pasar karena memiliki grafik yang lebih bagus daripada Nexia. Juga memiliki lebih banyak fitur di dalamnya seperti ruang jelajah yang luas, ada room chatnya juga. Jadi kan kita bisa ngobrol satu sama lain sama teman online, sekalian kenalan lah. Kalau kita dapat teman online luar negeri juga sekalian belajar bahasa asing lah. Jadinya game Ragnarok ini lebih hidup dibandingkan game Nexia guys. Sedangkan Nexia ini memiliki grafik yang sederhana dan hanya membutuhkan spesifikasi komputer kecil, bahkan bisa dimainkan di Pentium 2 dengan grafik 3D. Memang nggak bisa dipungkiri ya guys, kualitas gambar suatu game itu penting pol. Makanya sekarang developer game pada gila-gilaan bikin grafik serealistis dan se-HD mungkin dengan tujuan memanjakan dan membuat takjub mata penikmat karyanya. Lanjut, game online kedua ada Bread Moon yang dirilis pada tahun 2002 dan Leghem tahun 2003. Bacanya ini gimana ya? Yes, Leghem aja ya bacanya. Game Bread Moon sendiri bergenre RPG atau role playing game yang maksudnya kita berperan sebagai suatu tokoh di dalamnya. Bread Moon game ini mengambil latar masa depan yang kisahnya dikutip sama persis seperti versi komiknya yang berjudul Bread Moon juga guys. Jadi sebelum dikisahkan melalui game, Bread Moon ini udah lebih dulu menjual karyanya melalui komik dan ternyata laku keras di pasaran. Maka dari itu dibuatlah versi gamenya. Namun sayang, Bread Moon hanya bertahan sampai tahun 2005 yang konon katanya game ini punya level kesulitan yang gak masuk akal. Aku sendiri kurang paham sih gak masuk akalnya gimana, cuma katanya orang-orang yang dulunya pernah main game ini, mereka itu bilang bahwa level karakter yang ada di game Bread Moon ini terlalu tinggi. Versi awal level dengan tingkat dewa itu di titik 1000. Terus setelah diupdate gamenya, jadi level tingkat dewanya ini di titik 5000 guys. Oh no. 5 kali lipat naiknya. Jadi dari sini orang-orang mungkin greget ya, kayak kita itu capek kan jadiin suatu karakter ini dari noob ke pro kan. Jadi kisah game Bread Moon ini bisa jadi contoh buat para developer di luar sana. Kalau bikin game jangan susah-susah lah, mending kalian contoh developernya Gamepo itu user friendly guys. Kalau untuk game Leghem sendiri merupakan versi update dari game Nexia yang aku bahas sebelumnya. Alasan Nexia gak dapat pasar kan karena grafiknya yang menurut orang-orang ini kurang ya guys. Nah, Leghem ini bagaikan berasal dari negeri kayangan yang tiba-tiba turun dan memiliki grafik yang super canggih di masanya dan membutuhkan koneksi juga spesifikasi komputer yang tidak kecil. Dan ternyata inovasi berlebihan ini justru menjadi bumerang untuk sang developer karena inovasi barunya ini justru tidak ramah untuk penikmat game Leghem yang menyebabkan game ini harus tutup pada tahun 2006. Pada saat itu pemilik spesifikasi komputer yang dibutuhkan game Leghem ini tidak semua orang punya guys. Ketambah koneksi internet yang saat itu di pasaran belum bagus-bagus banget dan pengguna wifi belum marak kayak sekarang. Makanya akhirnya game ini KO. Kok bisa ya Bread Moon muncul tahun 2002 dan berakhir 2005. Leghem muncul 2003 berakhir 2006. Kemunculannya berjarak 1 tahun dan sama-sama berakhir di usia perjalanannya yang keempat tahun. Konspirasi macam apa ini? Oke, lanjut ke pembahasan lain. Sekarang kita bahas game pertama kali apa sih yang ada di handphone. Tentunya yang aku maksud ini handphone zaman sebelum Android ini ada ya guys.
Zaman-zaman Android belum menyerang dunia perhandphonean, kalau kalian inget di HP kalian pasti ada satu permainan legend. Game apa itu? Sesepuhnya game Slither.io guys, yang aku pernah review itu, tapi ini versi offline-nya. Biasanya kalau HP kalian agak bagus, Encekia yang agak bagus itu bakalan ada game Tetris juga yang nyusun-nyusun balok, game Scramble atau puzzle gambar. Terus ada Bonce juga gak sih kalau gak salah. Sebenarnya yang jadi game pertama di handphone ini Scramble ya guys, game nyusun gambar ini. Karena game ini dirilis pada tahun 1993. Lalu disusul game Tetris dan selanjutnya game Snake ini guys, yang munculnya pada tahun 1997. Namun karena game Snake yang menempati urutan minat game offline tertinggi saat itu, makanya semua handphone memberi game Snake yang langsung terpasang di handphone zaman old. Dan karena ini juga orang-orang lebih mengenal game Snake ini ketimbang game Scramble ataupun Tetris guys. Zaman dulu kan belum ada Play Store ya, orang Google Play aja baru rilis tahun 2012, makanya download game atau aplikasi apapun itu yang masangin ya pabriknya langsung, dan daya jual handphone saat itu dinilai dari banyaknya isian di HP tersebut. Gak kayak sekarang tentunya guys, kalau sekarang kan fokusnya ke spek HP yang garang ya, kalau dulu itu gak penting garangnya, yang penting isinya banyak. Oke lah guys, gimana menurut kalian pembahasan kali ini? Menarik apa B aja? Apapun itu yang berbau pengetahuan bakalan aku share, dan semaksimal mungkin aku manjakan telinga kalian dengan ocehan-ocehan manjaku ini. Intinya jangan bosan buat belajar, jangan bosan buat nonton channel Devibot juga. Jadi di sini kita bisa sama-sama belajar, sama-sama cari hiburan juga. But anyway, udah panjang durasinya, aku selesaiin sampai sini dulu. Semoga kalian terhibur. Jangan pelit like dan subscribe ya. Terima kasih dan bye-bye.